Halo, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian sehat dan berbahagia selalu ya. Film ini menceritakan tentang seorang tunanetra yang bernama Gotham, yang jatuh cinta dengan seorang penyiar radio yang bernama Dagini. Suatu hari, Gotham hendak menemui Dagini di stasiun kereta api, dan ia mendapati Dagini diculik oleh seorang psikopat. Berhasilkah Gotham menyelamatkan gadis pujaannya itu? Tanpa basa-basi lagi, kita meluncur ke filmnya. Film ini diawali dengan suatu malam seorang wanita dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Pagi harinya, jasadnya ditemukan tanpa kepala dengan berbaju seksi di tengah ladang. Kepolisian datang bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya pun meyakini bahwa jasad tersebut adalah anaknya. Kedua orang tua itu pun menangis tanpa henti. Gotham adalah seorang pria buta yang sangat kaya. Kemanapun ia pergi, ia didampingi oleh asisten pribadinya yang baik hati. Gotham mencintai seorang gadis penyiar radio yang bernama Dagini. Gotham selalu mendengarkan Dagini siaran. Dagini sedang mewawancarai seorang psikolog dan membicarakan misteri yang belum terpecahkan selama 1,5 tahun, yaitu ditemukannya 13 jasad wanita tanpa kepala dan motifnya pun sama. Malam hari, ia menculik dan memenggal kepala korban, lalu paginya tubuhnya diletakkan di tengah ladang. Menurut hasil otopsi, mengatakan tidak ada tanda pemerkosaan. Pelaku hanya memenggal kepala korban. Psikolog itu mengatakan pelaku adalah seorang psikopat. Dan kepala korban adalah suatu trofi baginya. Ia tidak suka seks, dia hanya suka teriakan dan ketakutan korbannya. Selesai kerja, Dagini pergi ke perpustakaan, dan Gotham selalu mengikuti Dagini karena ia sangat mencintai Dagini. Dagini merasa terganggu dan sudah melarang Gotham untuk mengikutinya. Tapi Gotham tidak menggubrisnya dan tetap mengikutinya. Dagini pun pergi dengan perasaan jengkel. Gotham mengatakan kepada asistennya, Dagini memakai parfum Gucci Bloom. Meskipun buta, indera penciuman Gotham sangatlah tajam. Kepolisian pun mulai melakukan penyelidikan. Motor korban diparkir dekat lapangan anak-anak bermain kriket. Korban terakhir terlihat jam 3:30 sore, dan artinya pelaku menculik korban di siang bolong. Terlihat pelaku itu sedang mengumpulkan kepala korbannya ke dalam freezer. Lagi-lagi, Gotham mengikuti Dagini yang sedang membeli tanaman. Gotham membeli tanaman kaktus dan mengantri tepat di belakang ayah Dagini. Malam harinya, di acara pernikahan teman Dagini, Dagini memarahi Gotham di muka umum. Dagini meminta maaf kepada Gotham di parkiran. Dagini mengatakan bahwa ia tidak bisa mencintaimu karena kasihan kepadamu. Kenapa kau terus mengikutiku? Lalu, Gotham pun menjawab, aku tidak menyuruh kau untuk mencintaiku. Aku hanya ingin mengatakan, aku mencintaimu, itu saja. Dagini membalas, oke, besok aku akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun. Petunjuk lokasiku besok ada di materi siaranku. Jika kau bisa menemukanku, kau akan menjadi tamu utamaku di acara ulang tahunku minggu depan. Dan Gotham pun menerima tantangan itu. Besok paginya, Gotham mendengarkan siaran Dagini di radio. Dagini menyebutkan stasiun kereta api. Gotham yakin Dagini akan pergi ke stasiun kereta api, dan ternyata benar. Dagini menunggu Gotham di stasiun kereta api. Setelah lama menunggu, akhirnya Gotham datang. Tapi tiba-tiba, psikopat itu datang, ia membius dan menculik Dagini. Gotham berusaha menghampiri Dagini dan Gotham tahu Dagini ada di sebelahnya. Tapi pelaku pelan-pelan membawa Dagini pergi dan menjatuhkan cincin Dagini. Gotham pun mencari cincin itu dan Gotham menemukannya. Gotham langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Kepolisian pun datang bersama ayah Dagini ke TKP. Ayah Dagini pun menangis memohon kepada kepolisian agar segera menemukan Dagini. Semua orang takut Dagini akan bernasib sama dengan korban-korban sebelumnya. Dan di markas pelaku, Dagini diikat badannya. Pelaku menyiapkan posisi kepala Dagini dan mengambil pisau. Saat pelaku ingin memenggal kepalanya, Dagini tidak teriak sedikit pun dan ia malah tersenyum. Pelaku tidak suka dengan sikap Dagini seperti itu. Pelaku ingin Dagini berteriak ketakutan. Pelaku itu bertanya, kenapa kamu tidak takut? Padahal saya akan membunuhmu. Dagini pun menjawab,
karena aku adalah korban terakhirmu, dan minggu depan adalah hari ulang tahunku. Dan Gotham akan menghentikan semua kejahatanmu ini dan membawaku pergi dari sini. Dan pelaku itu pun marah lalu pergi. Pelaku pergi mencari korban lain. Ia mendapati seorang PSK di pinggir jalan yang bernama Kayal, dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dan di saat dalam mobil, Kayal menelpon temannya kalau ia sedang senang karena mendapatkan tamu yang ganteng. Kayal dibuat pingsan dan dibawa ke markasnya, lalu ditaruh di atas tubuh Dagini. Dagini dipindahkan ke pojok dan dirantai kakinya. Kayal lalu diikat dan langsung dipenggal kepalanya. Kepala Kayal pun menggelinding di depan Dagini. Dagini yang melihat itu pun menangis ketakutan. Pelaku mengambil kepala Kayal dan mengatakan kepada Dagini, "Aku menunggu Gotham menemukanmu di hari ulang tahunmu dan akan aku potong kepalamu di hadapan Gotham, dan aku akan memberikannya kepada Gotham." Besok paginya, polisi menemukan jasad Kayal di tepi danau. Kepolisian bingung karena jasad itu bukan tubuh Dagini, melainkan tubuh Kayal. Kepolisian pun bertanya-tanya di mana Dagini sebenarnya. Gotham ikut datang ke TKP dan ingin memastikan kalau jasad itu bukan Dagini. Gotham menyelundup masuk mendekati jasad itu lalu menciumnya. Polisi yang melihat hal itu pun marah dan memarahi Gotham karena telah melewati Police Lane. Gotham yakin Dagini masih hidup. Kemudian, Gotham bertemu dengan polisi yang baik hati. Polisi itu pun mengatakan, "Aku tidak bisa membantumu, tapi ada seorang polisi yang pernah menyelidiki kasus ini yang bernama Kamala." Gotham pun langsung meluncur ke rumah Kamala. Kamala adalah seorang polisi yang pernah menyelidiki kasus ini, tetapi Kamala berhenti sejak jatuh dari tangga yang membuatnya ia cacat. Kamala sekarang hidup di kursi roda. Gotham meminta bantuan kepada Kamala untuk mencari Dagini, namun Kamala menolaknya. Dan di tempat lain, keluarga Kayal melakukan kremasi jenazah Kayal tanpa kepala. Kepolisian pun menginterogasi salah satu teman Kayal. Ia mengatakan Kayal terakhir menelpon jam 11 malam dan mengatakan ia mendapatkan pelanggan yang ganteng. Kepolisian pun mendapatkan petunjuk. Pelaku adalah orang tanpa kumis dan janggut dan mempunyai mobil mewah. Kamala datang ke rumah Gotham dan bersedia membantunya. Gotham pun sangat senang. Mereka berdua mulai menyelidiki kasus ini. Kamala meminta peta desa di sini dan meminta berkas terbaru tentang kasus ini. Malam hari, mereka pergi ke kantor polisi. Beruntung, ada polisi baik yang memfotokopikan berkas tersebut, lalu memberikannya. Gotham dan Kamala pun mulai menganalisa kasus ini. Dari 14 penculikan yang ada, 3 diantaranya memiliki pola yang sama, yaitu ketika korban diculik di siang hari. Gotham dan Kamala lalu menemui orang tua korban pertama. Orang tua korban pertama menunjukkan posisi kendaraan terakhir korban ditemukan sebelum diculik. Kemudian, Gotham dan Kamala bertemu dengan orang tua korban kedua, dan orang tua korban itu pun menunjukkan di mana kendaraan korban terakhir ditemukan. Mobil korban kedua diparkir di pinggir jalan dan terdapat tong sampah di depannya. Gotham dan Kamala pun bertemu dengan orang tua korban ketiga. Dan lagi-lagi, sama persis di depan kendaraan korban terdapat tong sampah. Gotham bertanya kepada orang tua korban, jam berapa anak bapak menghilang? Bapak korban pun menjawab, jam 3:30 sore. Gotham pun mengajak mengobrol anak-anak yang ada di situ. "Hei anak-anak, apakah kau melihat seorang wanita memarkirkan motor di pinggir jalan?" Anak itu pun menjawab, "Iya paman, saya melihatnya. Ia memarkirkan motornya lalu menggendong anak anjing." Itu artinya, pelaku menculik korban di siang bolong dengan cara melepaskan anak anjing di dekat tong sampah, lalu memanggil anak anjing itu agar berhenti di tengah jalan. Lalu, korban berhenti dan mengambil anak anjing itu, dan pelaku meminta tolong kepada korban agar memberikan anak anjing itu dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil, dan langsung menjadi korban. Gotham lalu menelpon temannya yang seorang hacker untuk menyebarkan berita agar para wanita berhati-hati terhadap penculikan bermotif anak anjing di tengah jalan. Keesokan harinya, berita ini menyebar di sosial media. Besok pagi, ada seorang wanita menghentikan mobilnya dan mengambil anak anjing di tengah jalan. Terlihat di sana pelaku sedang bersiap-siap untuk menculik korbannya. Tapi wanita itu tidak mau memasukkan anak anjing itu ke dalam mobilnya karena takut dengan berita yang tersebar. Pelaku pun marah dan yakin semua ini gara-gara Gotham. Malam harinya, pelaku mencari hacker itu dan pelaku menemukannya. Lalu ia menusukkan pisau ke hacker itu hingga tewas. Kemudian, pelaku mencari wanita yang tadi menolak memberikan anak anjing ke dalam mobilnya. Pelaku menemukannya dan langsung menusuk wanita itu dengan obeng berkali-kali hingga tewas.
Tubuh wanita itu dibungkus plastik dan dibawa ke markasnya. Lalu, pelaku memenggal kepalanya hingga menggelinding ke hadapan Dagini. Malam hari, Gotham sedang merenung di rumahnya dan mendengar seseorang di terasnya. Gotham membuka pintu dan ternyata Gotham memegang tubuh tanpa kepala. Ada kertas di tubuh itu dan tertulis Happy Birthday dan I Love You, tanda bahwa pelaku marah kepada Gotham. Gotham mencium bau di tangan jasad itu. Lalu, kepolisian datang dan membawa Gotham ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, kepolisian belum menemukan petunjuk apapun. Gotham seperti mencium bau yang sama di tangan wanita yang diletakkan di teras rumahnya dan tubuh khayal yang ditemukan di tepi danau. Baunya seperti bau seekor babi. Gotham dan Kamala yakin kalau pelaku memiliki peternakan babi. Mereka berdua mencari informasi berapa banyak peternakan babi di desa itu. Setelah Gotham dan Kamala melihat peta peternakan babi di desa itu, ada 4 peternakan babi yang posisinya berdekatan, dan mereka pun mencurigai peternakan babi itu. Polisi diam-diam mengikuti penyelidikan itu, dan polisi juga mencurigai salah satu peternakan babi itu. Lalu, polisi mendatangi peternakan itu dan bertemu pelaku. Namun sayang, pelaku tahu kalau yang datang itu seorang polisi. Pelaku langsung membius dan membawanya ke markasnya. Dalam keadaan terikat, polisi itu pun berbicara dengan Dagini. Polisi mengatakan, "Kau jangan khawatir, Gotham sangat mencintaimu dan akan menyelamatkanmu." Pelaku langsung memenggal kepala polisi hingga tewas. Keesokannya, warga dikejutkan dengan jasad polisi tanpa kepala di dekat pohon. Di malam harinya, Gotham menyuruh asistennya untuk tinggal di rumah Kamala. Ia ingin sendirian di rumah untuk memancing pelaku menghampirinya guna mendapatkan petunjuk lain. Beberapa saat kemudian, pelaku datang ke rumah Gotham. Gotham tahu dan mendekati mobil pelaku. Mereka berdua saling berhadapan. Gotham menjatuhkan tanaman kaktus ke dalam mobil pelaku dan mengukur tinggi mobilnya. Asisten Gotham berinisiatif sendiri mengejar pelaku. Di tengah perjalanan, pelaku berhasil membuat asisten Gotham keluar dari mobilnya dan langsung menusuk asisten Gotham hingga tewas. Kemudian, Gotham dan Kamala pergi ke showroom mobil sedan mewah. Dari ukuran ketinggian mobil pelaku yang didapat Gotham, Gotham dan Kamala yakin mobil pelaku adalah seri kelima. Lalu, mereka bertanya kepada sales mobil di sana, "Kepada siapa saja mobil itu dijual di desa ini?" Salah satu sales menjawab, "Ada seseorang yang membeli mobil itu. Ia adalah seorang CEO peternakan babi dan properti." Mereka berdua pun langsung pergi ke peternakan babi itu. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di peternakan itu. Pelaku bersiap memenggal kepala Dagini. Saat akan memenggal, Gotham tidak sengaja menyentuh sensor dan membuat alarm berbunyi. Pelaku yang melihat hal itu pun, pelaku marah dan langsung mencari Gotham. Gotham terus berjalan mencari Dagini, dan pelaku berhasil menemukan Gotham dan menusukkan pisau ke perutnya. Beruntung, Gotham menembakkan listrik kejut ke leher pelaku hingga pingsan. Gotham lalu membergol kaki pelaku agar tidak bisa berjalan. Dagini terus berteriak kepada Gotham agar memudahkan menemukannya. Dan akhirnya, Gotham berhasil menemukan Dagini dan langsung melepaskan ikatan dan membawanya pergi dari tempat itu. Keesokan paginya, kepolisian menelusuri TKP namun tidak menemukan pelaku. Ternyata, pelaku melakukan bunuh diri dengan cara menjatuhkan diri dari atas bukit. Dan film ini pun selesai. Dan yang jadi pertanyaan, kemana itu anak anjingnya? Ada yang tahu? Komen di bawah.